slide ini, teman-teman juga boleh buka Alkitabnya, whatever Alkitab yang teman-teman punya di situ yang bisa mengakses untuk kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelumnya saya undang sekali lagi kita untuk berdoa bersama-sama untuk meminta Tuhan Roh Kudus hadir di hati kita masing-masing dan segala perangkat yang kita gunakan. Teman-teman, saya undang sekali lagi berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami setiap hari, setiap saat Tuhan. Tuhan, rendahkan hati kami, berikan kami fokus dalam mempelajari firman-Mu. Kirimlah Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam sepanjang malam ini kami membuka kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan tinggal di hati kami, pemikiran kami Tuhan. Dan ini adalah salah satu cara untuk kami boleh mengenal kasih-Mu yang begitu ajaib di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Teman-teman, malam hari ini, tadi seperti yang saya bilang, spesial ya, dan unik menurut saya. Sebelum-sebelumnya itu kita udah belajar tentang pertemuan Yesus dengan berbagai orang. Dia bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Minggu lalu kita belajar tentang Yesus bertemu dengan orang, salah seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun, dan banyak orang. Tetapi selama Yesus bertemu dengan orang-orang ini, kita tidak pernah mendapati bahwa Yesus itu menyebutkan nama orang tersebut. Jadi selalu spesifik orang yang kerasukan di mana atau murid-muridnya, jadi nggak pernah disebutkan dengan nama. Tetapi hari ini unik ya. Jadi judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah Jesus Encounter with the with the John the Baptist. Jadi Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Oke? Baik. Teman-teman, pembahasan kita pada malam hari ini akan berfokus di dalam Matius 11. Jadi teman-teman sekarang tolong membuka di Matius 11. Kita akan mulai di Matius 11 ayat 2. Ya. Jadi saya kasih sedikit background-nya. Ini Yesus, sebenarnya ini lanjutan dari minggu lalu ya. Ini Yesus sebenarnya memulai pelayanannya dan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau teman-teman ingat minggu lalu Yesus bersama dengan murid-muridnya di Danau Galilea dan mereka menemukan angin ribut yang sangat kencang. Lalu mereka berhenti di Gerasa dan setelah itu Yesus mengusir setan di Gerasa ya. Lalu setelah itu orang-orang Gerasa nggak suka sama Yesus, lalu dia berpindah, dia angkat kaki dari Gerasa dan dia melanjutkan perjalanan lagi dan dia menyembuhkan anak seorang kepala rumah ibadat ya, Yairus, dan akhirnya dia bertemu dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah sekarang perjalanannya Yesus berlanjut lagi ya, dan dia kemanapun Yesus pergi, Yesus ini sudah seperti sering dikatakan Yesus ini selebriti ya. Jadi kemanapun dia pergi, orang banyak selalu mengikuti dia. Nah, teman-teman, boleh nggak saya minta, karena ini sebenarnya tidak ada, tapi supaya kita tahu latar belakangnya, boleh saya minta teman-teman buka Matius 11, tapi baca ayat yang pertama. Boleh saya minta Sis Dita membaca ayat yang pertama? Sis Dita, are you there? Can you read it out loud? Matius 11 ayat 1. Ya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Oke. Jadi teman-teman, ketika kejadian ini berlangsung, Yesus itu sedang mengajar di kampung murid-muridnya. Lalu kita masuk di ayat 2, karena ini adalah fokus dari pembelajaran kita. Ya, Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Teman-teman, ada hal yang unik di sini. Yang pertama adalah Yohanes di dalam penjara. Kita tahu bahwa penjara itu bukan tempat yang nyaman, pasti tidak menyenangkan. Ya, penjara zaman sekarang aja tidak enak gitu ya, namanya penjara gitu. Apalagi zaman dulu ya, tempatnya cukup kecil dan sangat lembab dan
pasti tidak menyenangkan. Dan Yohanes itu sebenarnya dia tidak melihat Yesus, makanya di situ dikatakan mendengar tentang apa? Tentang pekerjaan Kristus. Pertanyaan yang akan kita lanjutkan dari ayat kedua ini adalah, mengapa Yohanes berada di penjara? Itu pertanyaan kita. Kenapa? Kenapa Yohanes ini ada di penjara? Teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita lihat sedikit latar belakang. Kenapa Yohanes Pembaptis ini ada di penjara? Ya, oke. Ini adalah salah satu ketika kita baca di ayat 2 ini kita langsung diberikan satu gambaran bahwa kok tiba-tiba tokoh yang encounter Jesus ini itu ada di penjara. Jadi ini pertama sekali Yesus bertemu dengan seseorang, tidak bertemu secara langsung, tetapi di tempat yang berbeda gitu ya. Tetapi Yesus bertemu dengan Yohanes. Mari kita lihat satu di dalam Markus 6 ayat 17 dan 18. Ini adalah alasan kenapa Yohanes ada di penjara ya. Kita buka teman-teman Markus 6 ayat 17 dan 18. Markus 17. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Oke, ini kita lihat di ayat 18 dikatakan begini. Sebab Yohanes telah berkata kepada Herodes, tidak benar kamu mengambil istri saudaramu. Jadi teman-teman, Herodes pada waktu itu ya, Herodes adalah orang yang berkuasa. Dan dia punya saudara namanya Herodes juga, tapi Filipus. Dan dia ini punya istri namanya Herodias. Herodias ini sudah di dalam kalau kita baca kembali ya di dalam kisahnya, Herodias ini akhirnya diperistri oleh si Herodes ya, diperistri oleh Herodes, dan dia memiliki seorang anak namanya Salome ya. Salome ini sangat cantik, jadi ini anak tirinya ceritanya begitu ya. Nah, waktu ulang tahunnya si Salome ini, anak si Herodias ini, menari di hadapannya Herodes, dan ketika menari dengan begitu indahnya ya, bukan ya saya ambil kata itu indah, tetapi kalau kita lihat sejarahnya lagi sebenarnya itu adalah tarian yang menyingkapkan aurat begitu ya. Jadi sebenarnya itu inappropriate gitu ya, tidak seharusnya gitu. Tetapi karena dia mau memberikan satu permohonan, dan benar Raja Herodes memberikan permohonan itu kepada dia. Apa permohonannya? Salah satunya adalah menjebloskan Yohanes ke penjara. Karena Yohanes begitu sangat tegas mengatakan kepada Herodes, kamu itu tidak benar gitu ya. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu teman-teman, itu dikatakan bukan hanya tidak benar, kamu itu najis gitu ya, dibilang kamu itu mengambil istri saudaramu. Di dalam Alkitab kita tidak melihat, Alkitab itu tidak menitik beratkan kisah ini, tetapi kita tahu Herodias ini, istri Herodes ini adalah seorang wanita yang tidak baik perangainya, banyak kejahatan-kejahatannya yang dia lakukan, dan pada saat ini dia berfokus kepada Yohanes untuk menjatuhkan Yohanes. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa Yohanes ada di penjara. Ketika dia mengatakan kebenaran, maka Yohanes itu dijebloskan ke penjara ya. Sedih sebenarnya. Teman-teman pernah nggak di satu kondisi ya, di mana kita itu menyatakan sesuatu yang benar, kita itu jadi tidak disenangi orang gitu ya, atau mungkin kita dibenci orang gitu. Nah, Yohanes ini orangnya straightforward, keras gitu ya, kalau memberikan sesuatu tuh tidak tendeng aling-aling kalau kata orang zaman dulu ya, langsung to the point aja gitu ya, straightforward dia ngomong, ya kamu nggak benar, kamu itu sebenarnya yang kamu lakukan itu tidak baik gitu, dan itu membuat Herodias maupun Herodes itu sebal sama Yohanes, dan itulah salah satu alasannya kenapa dia di penjara, walaupun sebenarnya banyak alasan yang lain. Tapi Alkitab menjelaskan bagian ini kepada kita ya. Baik, kita lanjutkan ceritanya teman-teman. Jadi kita tahu latar belakangnya kenapa Yohanes berada di penjara ya. Karena sesuatu yang dikatakan benar
tetapi tidak berkenan kepada orang yang berkuasa pada waktu itu. Dan dia dicebloskan di penjara. Kita lanjutkan teman-teman di Matius selanjutnya ya, maaf saya ini dulu. Oke, di Matius 11, nah sekarang kita lanjut di ayat yang ketiga. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan, lalu menyuruh murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Siapa murid-muridnya? Yohanes. Jadi Yohanes ini kan di penjara ya. Dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus tentunya ya. Karena dia di dalam penjara, tentu dia tidak bisa kemana-mana. Jadi dia harus menyuruh murid-muridnya untuk pergi bertemu Yesus. Lalu mengatakan apa? Ya. Jadi dia ini di quote ya. Jadi berarti ini bahasanya Yohanes secara langsung kepada Yesus, tapi disampaikan oleh murid-muridnya. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Teman-teman, ini kebayang nggak teman-teman ini mendapat pertanyaan seperti ini gitu ya. Pertanyaan ini sungguh sangat tidak lazim atau tidak unusual ya sebenarnya. Kenapa pertanyaan ini diberikan oleh Yohanes? Yohanes melalui murid-muridnya kepada Yesus. Kenapa gitu ya? Ada apa sebenarnya? Kenapa Yohanes menanyakan hal itu? Oke, teman-teman, mari kita lihat kembali kenapa Yohanes mengatakan hal ini dan kenapa itu dikatakan seakan-akan dia tidak mengenal Yesus gitu ya. Teman-teman sadar ya bahwa Yesus dengan Yohanes itu adalah sepupu ya. Jadi mereka tuh mengenal. Masih ingat orang tuanya Yohanes, Elizabeth dan papanya itu Imam Zakarias ya. Jadi ketika Maria ibu Yesus itu lagi hamil Yesus, dia pergi ketemu saudaranya ya Elizabeth pada waktu itu, dan bayi di dalam perutnya Elizabeth itu seakan-akan menunjak gitu ya di dalam perutnya. Dan kita tahu Maria itu tinggal 3 bulan di rumahnya Elizabeth. Jadi hubungan mereka ini bukan hanya hubungan saudara gitu aja, tetapi hubungan yang sangat dekat. Jadi ketika Yesus bertanya seperti itu tuh kayak, Yesus ini apa maksudnya ya? Kenapa dia berkata, ini sepupunya loh. Saya yakin di dalam masa-masa Yesus ya, di dalam hidupnya karena mereka saudara dan cukup dekat, pasti mereka mengenal satu dengan yang lain. Terus kenapa Yohanes mengatakan hal tersebut? Sedangkan Yohanes tahu siapa Yesus, ya, tahu pasti. Kemudian kalau kita lihat lagi, sepertinya Yohanes itu meragukan identitas Yesus. Masa dikatakan kamukah yang kami tunggu atau kami harus menantikan yang lain gitu ya? Itu dia kayak question mark gitu ya. Ini kamu beneran nggak sih yang ditunggu? Kamu nggak Mesias itu? Dengan kata lain dia mau bertanya itu. Dia mempertanyakan identitasnya Yesus. Oke? Kita tahu sebenarnya Yohanes tahu siapa Yesus. But why? Ya, ini pertanyaannya berikutnya. Dan sepertinya seolah-olah Yohanes itu tidak mengenal Yesus dari pertanyaan itu. Ya. Dan bagaimana respon Tuhan Yesus? Seems that Jesus doesn't care ya, dan dia tidak kayak tidak ya. Apakah Yesus tahu bahwa Yohanes di penjara? Ya. Itu makanya murid-murid yang datang kepada dia dan bertanya kepada dia tentang hal itu. Seharusnya sebagai sepupu dan sebagai orang yang misinya sama, seharusnya Yesus menolong dong. Itu ya kalau kita memikirkannya. Tetapi Yesus tidak menolong. Apa yang Tuhan Yesus tidak menolong artinya tidak melepaskan Yohanes dari penjara. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus setelah dia mendengar pertanyaan itu? Kita lanjut ya teman-teman. Kita lihat di ayat berikutnya masih di Matius 11. Kita lanjut di ayat 4 dan 5. Boleh saya minta tolong Bro Johan boleh baca ayat yang 4 Bro? Dan ayat yang kelima, apakah dirimu di sana, Bro? Iya, iya. Saya atau Bro Johan? Bro Johan, Bro Yoram, Bro Johan. Oke, saya bacakan ya. Ya, silakan, Bro. Matius 11 ayat 4 sampai 5. Ya. Ayat 4, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat.
Yang kelima, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Oke, terima kasih Bro Johan. Ini jawabannya Yesus ini seolah-olah nggak nyambung dengan pertanyaannya ya. Yesus bilang ini ketika murid-muridnya Yohanes datang dan bertanya hal itu, Yesus malah bilang, pergilah gitu ya, dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ini kok kayak nggak nyambung gitu ya. Di ayat 5, dia seakan-akan dia itu kayak, Yesus itu kayak, nih loh, saya menyembuhkan orang lumpuh, orang buta melihat. Jadi seakan-akan kalau bahasanya anak muda sekarang itu seakan-akan dia ini kayak, wah ini loh gue gitu ya. Jadi kayak nggak nyambung gitu antara pertanyaan dengan jawabannya. Tetapi pertanyaannya, kalau Yesus kan tidak seperti manusia, tidak seperti kita ya, yang kadang-kadang kalau kita do something good untuk orang lain, itu kayak kita berbangga atau kita membanggakan diri. Yesus bukan seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mengatakan hal ini kepada Yohanes? Apa alasannya Yesus? Yesus itu seperti mengoreksi Yohanes. Kalau kita lihat di sini, pertanyaannya adalah, tadi pertanyaan Yohanes, kamukah yang kami tunggu atau kamu harus menunggu yang lain? Lalu Yesus menjawab ini, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang telah kamu dengar dan kamu lihat. Teman-teman, kalau kita lihat, Yesus ini mengingatkan kepada Yohanes. Yang paling penting itu, jadi Yohanes ini sebenarnya, ya, dan murid-muridnya berharap Yesus itu, karena Yohanes sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan, mengusir mengusir roh-roh jahat, melakukan banyak hal gitu ya. Jadi untuk melepaskan Yohanes dari penjara itu sebenarnya hal yang gampang buat Yesus pada waktu itu. Dan murid-muridnya itu ketika mereka pergi kepada Yesus, sebenarnya salah satu harapan mereka adalah Yesus menyelesaikan masalah. Tetapi Yesus tidak menjawab itu. Dia tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Yohanes. Tapi Yesus malah mengingatkan ya, the most important things not the problem, the mission of good news. Ya. Jadi Yohanes itu berharap bahwa Yesus akan melepaskannya dari penjara. Karena Yohanes berpikir, God, I'm doing the good things gitu ya. Tuhan, saya ini dilakukan hal yang bagus. Saya mengoreksi kesalahan orang. Kenapa saya di penjara gitu ya? Dan tapi Yesus mengingatkan, bukan itu. Tujuannya itu bukan itu. Tetapi kabar baik yang harus disampaikan. Teman-teman, kita akan lanjutkan kembali ya. Kita lihat kembali. Ketika tadi Yohanes berkata bahwa kamukah yang kita tunggu. Sebenarnya gampang aja Yesus bilang, ya saya Mesias. Bisa aja dia bilang begitu. Tapi Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan, lihatlah ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Jadi Yesus tidak mengatakan saya adalah Mesias, tapi Yesus menunjukkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi fokusnya Yesus itu bukan kepada dirinya, ya, bukan kepada hal-hal yang sebenarnya diharapkan oleh mata manusia atau Yohanes pada waktu itu. Tetapi fokusnya dia adalah kabar baik, menyampaikan kabar baik. Apa itu kabar baik, teman-teman? Ya, Injil, ya, bahwa keselamatan, ya, bahwa Immanuel, Yesus sudah beserta kita. Ini hal-hal yang Yesus ingatkan kepada Yohanes. Dan tentu, teman-teman, ini kan Yohanes nggak bisa dengar karena Yohanes ada di penjara. Dan tentu kita tahu murid-murid Yesus murid-murid Yohanes pergi kepada Yohanes dan menyampaikan hal itu. Ya, oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini baru permulaan kita melihat bagian-bagian ini. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita. Kisah ini di Matius 11 ayat 6 dan 7. Kita lihat sekarang bagian ke-6 dan ke-7. Oke. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini perkataan Yesus ya. Kemudian di ayat ke-7, Yesus menyambung lagi, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus
Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Ini teman-teman, kalau kita perhatikan baik-baik, ini di ayat yang ke-6, ini kayak nggak nyambung gitu ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa Yesus ngomong seperti ini gitu ya? Dan di situ banyak orang ya, teman-teman bisa membayangkan ketika murid-muridnya Yohanes datang kepada Yesus, di situ juga banyak orang. Kita udah tadi bilang bahwa Yesus ini selebriti ya. Begitu dia mengajar, pasti banyak orang yang datang. Kenapa? Karena orang banyak itu butuh dia. Kenapa butuh? Karena Yesus itu menyembuhkan, memberikan makan, membuat orang yang buta menjadi melihat, banyak hal ya. Jadi Tuhan Yesus itu selalu memberikan apa yang dibutuhkan orang. Itu makanya orang-orang selalu mengikuti dia gitu ya. Lalu di ayat 7, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Jadi setelah murid-muridnya Yohanes pergi, Yesus baru ngomong tentang si Yohanes itu kepada orang banyak gitu ya. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Ini pertanyaannya sebenarnya teman-teman kalau baca bahasa aslinya, kenapa Yesus bilang begini ya pertanyaannya? Mari kita lihat lebih dalam lagi bagian ini ya. Kita fokus di ayat 11 ini, Matius 11 ayat 7, kita fokus di sini. Ini kan Yesus berbicara kepada orang banyak, tapi berbicara tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Ini sebenarnya pertanyaan retorika ya teman-teman ya. Tidak mungkin teman-teman kalau pergi ke padang gurun, tuh yang kita lihat biasanya pasir ya teman-teman. Jarang kita akan melihat bulu. Ya pastinya ini adalah pertanyaan retorika yang harus kita lihat kembali. Apa maksud Yesus mengatakan hal ini? Teman-teman, saya garis merah di sini atau saya highlight angin di situ ya. Saya buat di sini mengapa Yesus mengatakan hal tersebut? Apakah dia menyindir Yohanes? Oke, mari kita lihat kembali teman-teman. Ini adalah salah satu pertanyaan retorika. Kita lihat, coba teman-teman kita buka di Efesus 4, kita lihat apa sih kata arti angin di sini. Kenapa Yesus menyebutkan hal tersebut? Teman-teman coba saya minta satu orang membuka di Efesus 4 ayat 14. Adakah bro siapa? Siapa aja teman-teman? Ada yang bisa baca Efesus 4 ayat 14 dan Amsal 1 ayat 27? Oke, saya baca di Efesus 4 ayat 14 ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan. Baik. Boleh satu orang baca Amsal 1 ayat 27? Saya baca, tunggu dulu sebentar ya. Amsal 1 ayat 27. Oke. Ya. Sebentar. Amsal 1 ayat 27. Di sini mengatakan, saya baca di sini Amsal 1 ayat 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk pembacaan. Kita mengetahui bahwa ayat-ayat ini menegaskan kepada kita arti spiritual atau arti rohani daripada kata angin. Kata angin itu mengatakan bahwa kalau angin teman-teman itu biasanya kalau ada benda yang tidak punya akar yang kokoh, dia pasti hilang. Apalagi kalau buluh ya, teman-teman kalau buluh gitu, jangan saya tidak tahu teman-teman ada yang sudah pernah ke padang gurun, tapi kalau ada di padang gurun anginnya tuh cukup kencang dan karena tidak ada tumbuhan yang cukup besar untuk menahan angin, biasanya itu pasir, bahkan manusia pun itu, bahkan onta pun kadang itu harus berhenti dulu sebentar supaya anginnya berlalu dan kita bisa melanjutkan perjalanan. Jadi angin ini, kedua ayat ini mengatakan bahwa angin ini menggambarkan
satu masalah, atau kalau kita lihat di Efesus 4 ini adalah ajaran-ajaran yang palsu gitu ya. Jadi Efesus 4 ayat 14 dan Amsal 1 ayat 27 ini menggambarkan kepada kita satu hal yang sangat istimewa, bahwa Yesus ini sebenarnya mengingatkan kepada Yohanes yang merupakan sepupunya, yang merupakan orang yang istimewa, bahwa ya dalam keadaan yang sulit sekalipun, ya, pengajaran, sesuatu yang dipegang penuh, sesuatu yang dipercayai, sesuatu hal-hal yang fokusnya kepada Tuhan itu harus dipegang, gitu ya. Dan ketika masalah pun terjadi, karena kebenaran itu kita harus kokoh dan teguh. Ini satu pernyataan iman yang sangat luar biasa menurutku Yesus katakan. Dan ini dikatakan bukan lagi ketika murid-muridnya Yohanes di situ ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini Yohanes tahu nggak ya bagian ini. Tapi sebenarnya dua hal yang kita lihat di sini. Ketika Yesus mengatakan ini, dia sebenarnya sedang mengajar orang-orang yang berada dekat situ, di mana itu adalah perkampungan murid-murid Yesus yang mereka itu adalah orang-orang yang membaca Taurat Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal kebenaran. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada kebenaran yang mereka telah miliki dan baca. Karena mereka, iman mereka itu bukan kepada pengajarannya, tapi kepada ritualnya. Dan ketika masalah datang, apa yang terjadi? Mereka akan blame others. Mereka akan menyalahkan orang lain. Jadi inilah yang betul-betul Yesus katakan dengan sangat luar biasa pada waktu itu kepada orang-orang di situ dan kepada orang-orang yang memang mengikut Yesus hanya untuk sesuatu yang mereka pikir, saya butuh ini, saya butuh ini. Teman-teman pernah nggak kita itu mengikut Yesus itu karena kita ada maunya. Teman-teman berdoa karena mau minta sesuatu, atau mungkin berdoa dan saya bayar ini, bayar itu, kasih persembahan, atau mungkin saya do something good to other people karena saya mau ada Tuhan kasih yang baik. Tetapi ketika saya melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain dan saya tidak mendapatkan yang baik, saya itu marah-marah. Tuhan, saya itu udah baik loh, saya ini begini, tapi kok begini yang saya dapat, kok begini yang saya dapat. Itu kita itu blame siapa? Blame Tuhan. Jadi kita tidak berpatok kepada kebenaran yang ada, tapi kita berpatok kepada imbalan yang kita terima. Itu ya, satu hal yang Yesus betul-betul engking habis pada waktu itu. Kita lanjut ya teman-teman. Ini Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis yang merupakan sahabatnya, sepupunya, ya, merupakan sepupu ya. Di baru Yesus bertemu dengan sepupunya di dalam pelajaran seri Jesus Encounter beberapa orang itu, ini baru dia ngomongin tentang keluarganya ya. Kita lanjut. Matius 11 ayat 7 kita sudah belajar dan kita tahu bahwa Yesus ini sebenarnya dia mau mengingatkan Yohanes fokus pada misi, jangan terombang-ambing. Itu yang dia mau ingatkan kepada orang-orang yang di sekitarnya itu juga, yang mendengar Yesus pada waktu itu. Lanjut ya teman-teman. Sekarang kita melanjutkan di Matius 11 ayat 8 sampai 9. Di ayat 8. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Ya, ini Yesus masih melanjutkan perkataannya kepada orang banyak. Ini dia melanjutkan khotbahnya kepada orang banyak. Dan di ayat yang ke-9, oke? Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Tetapi kamu, ya. Jadi ini Yesus ini sebenarnya dia sedang berretorika dengan orang-orang yang ada di situ. Dia sedang mengatakan, ini nih kamu ini salah tempat loh gitu ya. Tapi kok kamu nggak sadar-sadar gitu ya. Jadi dia memberikan ini kalau orang Indonesia ini kayak berpantun gitu ya, memberikan sindiran-sindiran yang sebenarnya itu bisa terjadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lanjut ya teman-teman. Oke. Sedikit lagi, maaf ini saya harus. Oke. Kita lanjut di Matius 11 ayat 10 dan 11. Ayat 10. Sis Amel bisa baca ayat 10 dan 11, Sis? Matius 11 ayat 10 dan 11. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah,
Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Oke, ayat 11. Ayat 11, Sis Anet. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Baik. Ini Yesus masih membicarakan, jadi setelah murid-muridnya tadi pergi, Yesus itu masih membicarakan tentang Yohanes. Di ayat 10 ini dikatakan, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku. Teman-teman, ini sebenarnya Yesus mengatakan kepada orang banyak betapa besarnya Yohanes itu, ya. Ini kelahiran Yohanes itu sudah dinubuatkan, ya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ini sebenarnya Yesus merujuk kepada Yohanes. Yohanes itu adalah utusan Tuhan. Jadi sebenarnya Yohanes itu bukan orang sembarangan, gitu ya. Lalu di ayat 11, aku berkata kepadamu, dia menjelaskan lagi tuh siapa Yohanes, ya. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar. Jadi Yohanes ini adalah orang yang sangat, kalau kita berpikir dia ini dari Yesus sendiri loh yang menyatakan ini, ya. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, berarti kalau kita bisa katakan di antara semua manusia tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes. Yesus memuji Yohanes, ya, menyatakan kedudukan Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi Yesus itu menyatakan kepada orang-orang di sekitar itu dan kepada kepada orang-orang yang mendengarnya pada saat itu, dan dia menanggapi pertanyaannya Yohanes, karena Yohanes ini juga di saat yang bersamaan dia juga preaching, ya, dia juga berkhotbah dan dia juga melakukan hal-hal yang menobatkan dan menegur orang-orang banyak, gitu ya. Jadi sebenarnya Yohanes pun punya murid yang sangat banyak, gitu ya. Dan Yesus memuji dia, gitu ya. Di antara yang dilahirkan, jadi Yesus itu betul-betul memberikan satu pernyataan yang sangat powerful sekali tentang Yohanes ini. Tetapi namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Terus kenapa Yesus bilang begini, ya? Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi yang paling kecil di kerajaan surga, kalau ada yang paling kecil, itu lebih besar daripadanya. Jadi berarti kalau dibandingkan surga yang dari mana Mesias datang, itu Yohanes itu nggak ada apa-apanya. Kenapa Yesus ngomong begitu, ya? Apa artinya sebenarnya? Kenapa Yesus membicarakan hal bagian ini? Kita lanjutkan, ya teman-teman. Itu pertanyaan dan teman-teman harus simpan. Oke, lanjut, ya. Kita lanjut ini. Malam ini kita diajak untuk berpikir, ya. Tetapi firman ini betul-betul menyadarkan saya bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik, ya. Kita lanjut, ya teman-teman, pembelajarannya. Kita lihat sedikit tentang Yohanes dan kenapa Yesus menyatakan hal itu. Kalau teman-teman buka di Meleaki 4 ayat 5-6 dan di Yesaya 40 ayat 3, ini adalah nubuatan yang menggambarkan kelahirannya Yohanes. Teman-teman kalau baca di Alkitab, kelahiran yang dinubuatkan itu hanya Yesus. Nah, salah satu yang lain itu adalah Yohanes. Berarti Yohanes ini bukan orang sembarangan, ya. Di dalam perjanjian lama pun sudah dinubuatkan. Karena Allah Tritunggal itu punya satu misi khusus untuk dia, ya. Jadi kita tahu dia bukan orang sembarangan, ya teman-teman. Kelahirannya ajaib, yes. Teman-teman kalau buka di Lukas, baca semua Lukas 1, kita tahu siapa itu Yohanes. Jadi Yohanes ini adalah anak mukjizat, ya, miracles baby. Karena kenapa teman-teman? Karena sebenarnya Elizabeth itu mandul, ya. Dan ketika malaikat Gabriel datang, dia bilang, kamu istrimu akan melahirkan loh seorang anak, gitu ya. Dia malah nggak percaya, ya, dan meminta tanda gitu. Sampai akhirnya malaikat itu membuat dia jadi apa, teman-teman? Masih ingat nggak kisahnya? Dia nggak bisa ngomong, ya.
Jadi dia ini lahir karena mukjizat. Jadi sebenarnya orang tuanya itu dengan usia seperti itu tidak mungkin lagi melahirkan, tetapi diberikan mukjizat ya. Jadi Yohanes ini bukan anak yang dia bukan manusia sembarangan. Selain dinubuatkan, dia juga lahir dari miracles ya, dari keajaiban. Lanjut ya teman-teman, kalau kita buka di Lukas 1 ayat 4, dikatakan di situ ketika Yohanes itu dilahirkannya, dia itu malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Zakarias, bapaknya Yohanes ini, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang yang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Kelahirannya siapa? Kelahirannya Yohanes. Jadi Yohanes ini adalah seorang yang sangat besar sebenarnya. Itu makanya Yesus tadi ngomong seperti itu ya. Kemudian kalau kita baca lagi di Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Teman-teman, kalau kita baca, jarang sekali Tuhan Yesus mengatakan atau pernyataan seorang manusia itu besar di hadapan Tuhan, tetapi kata ini dinubuatkan kepada Yohanes karena memang dia ini adalah anak perjanjian yang telah dinubuatkan ya, sebab akan besar di hadapan Tuhan. Dan dia jadi hidupnya dia dari lahir, teman-teman, Yohanes itu kalau baca di Lukas 1, begitu dia lahir, ketika saudara-saudaranya namanya siapa gitu ya, teman-teman, dia nggak boleh mewarisi nama bapaknya. Padahal bapaknya itu imam. Kenapa? Namanya itu harus Yohanes. Ya, terus saudara-saudaranya, kenapa Yohanes? Nggak ada Yohanes di keluarga kita. Harusnya Zakarias gitu. Kenapa nggak disebutin? Malaikat Tuhan, diingatkan kembali ya. Elizabeth dan malaikat Tuhan mengingatkan kembali namanya harus Yohanes. Ini Yohanes ini mengingatkan apa misi yang dibawa oleh Yohanes. Dan dari kecil dia lahir sampai dia besar, mulai dia bertumbuh, hidupnya itu fokus kepada Tuhan. Dan makanya Herodes itu benci sekali sama dia. Kenapa? Dia itu didengarkan oleh orang banyak dan apa yang dikatakan itu very powerful dan orang-orang mengikut dia gitu ya. Makanya dia itu cari kesalahannya sedemikian rupa supaya dia dijebloskan ke penjara. Sedikit lagi teman-teman, di Lukas 1 ayat 16 kita dikatakan bahwa ia membuat orang banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi Yohanes Pembaptis membuat orang bertobat ya. Jadi teman-teman, kita melihat Yohanes ini melakukan sepanjang hidupnya, bahkan dia udah dinubuatkan hal-hal yang baik gitu ya. Tetapi kalau kita lanjut teman-teman, di Lukas 1 ayat 17 ini ya, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan gitu ya. Kita lihat semua pekerjaannya dia baik, ya dan amin, dia fokus kepada misi. Tapi teman-teman, ketika Yesus bertemu dengan Yohanes sedang di penjara dan dia dalam keadaan lemah, banyak masalah yang dia hadapi. Dan dia mengutus murid-murid yang mempertanyakan identitas Yesus. Tetapi kita lihat seorang Yohanes yang sudah dinubuatkan, yang kita lihat begitu banyak hal yang sebenarnya dalam hidupnya itu kita melihat mukjizat gitu ya, dia pun bisa lemah. Dan sepanjang hidupnya dia melakukan kebaikan, apa yang terjadi teman-teman? Kita lihat ya, dia di penjara. Dan bukan hanya di penjara teman-teman. Sepanjang umurnya dia melakukan kebaikan kepada Tuhan, menyiapkan jalan kepada Tuhan, menyangkal dirinya. Kalau kita baca Yohanes ini adalah orang yang sangat sederhana hidupnya. Bahkan dia pun hidupnya itu sangat sederhana. Kita nggak punya waktu untuk membahas. Tapi kita tahu dia ini orang yang sangat hidupnya itu fokus kepada Tuhan ya. Tetapi dia ada di dalam penjara dan kita tahu tragis dalam hidup Yohanes ya. Keseluruhan Yohanes itu fokusnya kepada Yesus ya, apapun yang dialami. Tetapi kalau kita lihat walaupun fokusnya Yohanes hanya kepada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Allah berikan kepada dia, tetapi di masa akhir hidup Yohanes kita tahu apa yang terjadi kepada dia.
Kita tahu tadi cerita sedikit, jadi Salome, anaknya Herodes itu, setelah dia menari, dia pergi kepada Herodes dan meminta satu permintaan, yaitu kepalanya Yohanes. Kita tahu bahwa Yohanes ini dipotong kepalanya ya. Akhir hidupnya sangat di dunia ini sangat miris ya sebenarnya. Kita bilang bukan hanya miris, sedih. Walaupun dia melakukan banyak hal-hal yang baik dan dia fokus kepada pekerjaan Tuhan, tetapi sebenarnya kita lihat akhir hidupnya pun tidak bahagia ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat mengikut Tuhan itu, kadang-kadang kita sudah pelayanan, kasih ini, kasih itu, kayak semua gitu. Tapi bukan berarti kita happy-happy aja hidupnya. Bahkan mungkin kita mendapatkan hal-hal yang sulit ya. Itu fokusnya. Tetapi teman-teman kita lihat, walaupun banyak kesulitan yang dihadapi Yohanes, tapi setelah dia bertemu Yesus, setelah Yesus menghardik dia kembali kepada fokus kepada Allah dan misi yang dia punya. Jadi teman-teman, Jesus encountered John the Baptist ya. Ketika Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis, Yesus betul-betul mengingatkan kepada Yohanes apa fokus misinya ya. Fokus misinya adalah bukan kepada orangnya ya, bukan kepada orangnya, bukan kepada masalahnya, tetapi fokusnya adalah kabar baik untuk orang-orang ya. Itu yang Yesus ingatkan kepada Yohanes Pembaptis. Jadi kesimpulan pembelajaran kita malam hari ini teman-teman, when Jesus encounter John the Baptist ya, Yesus mengingatkan kepada Yohanes, fokusnya bukan kepada masalahmu, fokusnya bukan kepada kamu di penjara atau apa yang kamu alami sekarang, tapi fokusnya adalah kepada saya, kepada kabar baik yang kita sampaikan. Teman-teman, berapa banyak di antara kita yang mungkin kadang-kadang kita berpikir, I'm doing something good for you, God. I'm doing this, I'm doing that. Ya, kita, Tuhan saya bikin ini loh, saya ikut pertemuan ini loh, saya ini loh, saya itu loh. Dan kita accounting gitu ya, hal-hal baik yang kita lakukan. Adalah sebenarnya Yesus bilang, yang kamu lakukan itu nggak ada apa-apanya gitu. Atau kalau kita lihat Yohanes ini, yang kamu lakukan, yang kita lakukan itu belum apa-apa. Tetapi Yesus mengatakan, badai apapun yang dihadapi Yohanes pada waktu itu, ketika dia berfokus pada Yesus dan pada pengajaran yang mereka sedang emban atau lakukan, dia kembali kepada jalan yang benar. Dan pada malam hari ini kita diingatkan, fokus kepada saya, kata Yesus, jangan kepada storm atau masalah yang ada di dalam hidupmu. When we focus on God, ya, masalah apapun yang kita hadapi itu bukan selesai mungkin, atau mungkin kita happy ending, kayak Yohanes kan nggak happy ending, tapi kita tahu tujuan akhir kita adalah di tangan Yesus. Jadi teman-teman, demikian pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya tahu mungkin teman-teman ada yang dalam keadaan kesulitan, yang mungkin usaha atau tidak di-hire atau tidak dipekerjakan lagi di tempat semua, atau sakit, atau mungkin keluarga sakit dan sebagainya. Do not focus on the problem ya, jangan berfokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada Yesus. You can get through ya, kita akan bisa, mungkin tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi kita akan bisa calm ya, kita akan bisa tenang. Dan kita tahu, walaupun mungkin hidup kita nggak happy ending di dunia ini, tetapi di tangan Yesus kita akan happy ending. So focus on Jesus ya, do not focus on human being atau manusia. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman mengingat firman pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.